Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bobi Chandra Silalahi. Saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 29023500053. Nah, di sini saya sedang mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester perkuliahan aspek hukum dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SH MM. Nah, dari video yang sudah ditayangkan sebelumnya, kira-kira apa sih penyebab dari video itu, dari kejadian yang terdapat di dalam video itu bisa terjadi? Nah, di sini akan saya jelaskan tentang hukum ketenaga kerjaan. Jadi di Indonesia ini untuk sekarang ini sedang ramai tentang proses perubahan hukum ketenaga kerjaan, di mana itu menuai banyak pro dan kontra di masyarakat yang menghasilkan banyak masyarakat yang tidak terima dengan perubahan-perubahan baru-baru ini tentang hukum ketenaga kerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan materi tentang hukum ketenaga kerjaan. Pertama, kita harus tahu apa sih hukum ketenaga kerjaan itu. Hukum ketenaga kerjaan adalah himpunan aturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk perlindungan dan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Nah, di sini ada dasar hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama itu ada UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini UUD 1945 berperan sebagai dasar utama dari hukum ketenaga kerjaan Indonesia. Karena UUD 1945 merupakan dasar hukum di negara Indonesia sendiri. Kemudian ada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Di sini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam hubungan industrial. Dan yang ketiga ada Konvensi ILO. Nah, Konvensi ILO itu apa sih? Jadi Indonesia juga telah meratifikasikan sejumlah konvensi internasional organisasi buruh atau yang disingkat dengan ILO yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Jadi yang dari tiga ini adalah yang mencakup tentang dasar hukum ketenaga kerjaan. Nah, kemudian kita harus memahami terlebih dahulu apa itu tenaga kerja dan apa itu definisi tenaga kerja. Nah, di sini definisi tenaga kerja itu ternyata ada tiga, ada pembagiannya ada tiga. Yang pertama, karyawan. Nah, karyawan itu adalah orang yang bekerja dengan ikatan kerja dalam hubungan kerja dengan satu atau beberapa dokumen perjanjian kerja atau kontrak kerja. Jadi, karyawan itu adalah seorang pekerja tapi yang dikontrak secara resmi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada pekerja. Nah, di sini pekerja itu apa perbedaan pekerja dan karyawan? Ternyata pekerja itu termasuk dengan karyawan. Cuman yang membedakan adalah pekerja itu bisa jadi pekerja lepas, pekerja kontrak, buruh harian lepas, buruh waktu tertentu, dan buruh makanan menetap. Jadi semua orang yang bisa bekerja itu adalah pekerja, tapi semua pekerja belum tentu dia adalah seorang karyawan. Kemudian di sini ada tenaga kerja bukan pekerja. Nah, maksudnya apa? Tenaga kerja bukan pekerja ini meliputi pengusaha, pimpinan, dan tenaga kerja pada sektor informal. Nah, kemudian di sini akan saya bahas untuk hak dan kewajiban tenaga kerja. Nah, hak tenaga kerja itu apa sih? Jadi hak tenaga kerja itu termasuk hak atas upah yang layak, lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja, cuti, dan hak asuransi ketenaga kerjaan. Kemudian di sini ada kewajiban tenaga kerja. Kalau ada hak tenaga kerja, pasti ada juga kewajiban untuk tenaga kerja. Nah, kewajiban tenaga kerja itu termasuk kewajiban menjalankan tugas dengan baik, pada peraturan perusahaan, menjaga keamanan tempat kerja, dan menghargai hak pengusaha.
Selanjutnya di sini ada peraturan perburuhan. Peraturan perburuhan itu di sini ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu wajib dibuat secara tertulis dan meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Jadi sebelum kita bekerja di suatu perusahaan, kita harus mendapatkan perjanjian kerja. Nah, gunanya untuk apa? Karena di sini perjanjian kerja wajib diminta untuk supaya kita bisa mendapatkan hak dari pekerjaan kita tersebut. Kemudian ada standar kerja. Baik produktivitas kerja maupun waktu kerja harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam bekerja itu sudah ada standar kerja atau yang biasa kita kenal dengan SOP. Standar kerja yang baik harus kita ketahui agar kita tidak melakukan pekerjaan secara berlebihan dan juga sudah ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Nah, selanjutnya peraturan perburuhan untuk pekerja asing. Perlu adanya perizinan dan pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Selanjutnya adalah kontrak kerja. Di sini yang pertama ada jenis kontrak kerja. Nah, jenis kontrak kerja itu dapat berupa kontrak kerja waktu tertentu atau PKWT, dan juga ada kontrak kerja waktu tidak tertentu atau yang lebih dikenal dengan PKWTT atau kontrak kerja paruh waktu. Kemudian di sini ada syarat kontrak kerja. Nah, syarat kontrak kerja itu termasuk syarat kewajiban dari pekerja dan pengusaha yang harus dipenuhi dalam sebuah kontrak kerja. Lalu di sini ada batasan kontrak kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur batasan jumlah kontrak yang dapat diberikan kepada pekerja. Nah, selanjutnya ada perlindungan ketenaga kerjaan. Di sini untuk perlindungan ketenaga kerjaan ada perlindungan hukum yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan keberlanjutan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Lalu di sini ada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Pengusaha wajib menyediakan peralatan keselamatan dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Lalu di sini ada penyelesaian sengketa kerja. Yang pertama itu adalah mediasi. Mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu upaya pencapaian kesepakatan secara musyawarah. Lalu ada penyelesaian secara arbitrase. Nah, arbitrase itu jika mediasi tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke panel arbitrase yang akan memberikan putusan yang mengikat. Selanjutnya ada perselisihan hubungan industrial. Apabila penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diputus melalui perselisihan hubungan industrial. Nah, sekian penjelasan singkat saya tentang hukum ketenagakerjaan. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan barusan bisa bermanfaat bagi saya dan juga semua orang yang menyaksikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan dan dimengerti. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang.